Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Hamegara Rasti dengan NIM 241060557. Di sini saya akan menjelaskan source code kode Python dengan nama file Lexio22, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah grafis dan visualisasi. Oke, pertama-tama kita bisa lihat kodenya sendiri. Terdapat 84 line dan kita akan mulai menjelaskannya. Nah, yang pertama ini dari baris sampai sini itu merupakan sebuah bagian import, di mana bagian ini akan memanggil modul-modul yang dibutuhkan dari library grafis yang bakal kita gunakan. Nah, mungkin kita akan langsung skip saja ke bagian kelasnya deh. Dimana kelas test base ini, ini kan kelas baru, dimana namanya test, yang mewarisi dari kelas base, karena ini merupakan sebuah kelas utama di kode Python ini. Nah, terus kita akan initialize di metode initialize. Fungsi ini cuma dijalankan satu kali saat program pertama kali dibuka. Jadi dia cuma akan merender seluruh dunia 3 dimensi dari kode Python yang kita buat ini. Pertama ada print, dimana dia akan nge-print initialize di terminal konsol untuk log bahwa program itu sedang di-mod. Nah, terus di sini ada self render clear color dengan warnanya black, karena ini 0 semua. Jadi itu membuat objek renderer dan menyetar warna latar belakangnya menjadi hitam karena RGB-nya 00 saat layar dibersihkan di tiap frame. Yang kedua ada self scene, di mana akan membuat objek scene kosong sebagai wadah dari dunia virtualnya. Kedua, membuat kamera dengan rasio aspeknya 800 banding 600. Terus di sini kita membuat posisi kameranya itu 0, x-nya 0, y-nya 0, tapi z-nya 4. Jadi dia akan mundur sedikit dan tidak menabrak objek yang berada di titik 0 nanti. Nah, terus kita akan setup di kontrol kameranya itu movement rig. Pertama ada start rig. Movement rig dia akan membuat objek pengendali gerakan kayak karakter di game atau kayak di game-game FPS gitu, menggunakan keyboard ataupun mouse. Terus ada self rig add kamera, menempelkan kamera ke dalam rig tersebut. Jadi kalau rig itu gerak, kamera juga bakal ikut gerak. Di sini ada self scene add rig, di mana masukkan rig beserta kamera ke dalam scene dia agar aktif. Dan ada self rig set position, mengatur posisi rig di koordinat itu dengan x-nya 0, y-nya 1 dan 4. Jadi kita menggunakan y-nya 1 itu agar agak sedikit melayang di atas tanah gitu. Selanjutnya kita akan membuat bentuk-bentuknya. Pertama kita akan membuat sebuah bentuk langit atau skybox-nya. Pertama ada sky geometry. Kita akan menggunakan sphere geometry dengan radiusnya 50 unit. Jadi bisa dibilang sphere geometry itu adalah sebuah bentuk kerangka bola raksasa. Nah, di sphere geometry ini kita bakal menggunakan teksturnya itu berupa dari image skyr.png. Jadi kita bakal memuat file gambar langit. Gambar langitnya ini ke sphere geometry-nya. Terus ada sky material, tekstur material, or tekstur itu membuat kulit material menggunakan gambar langit tadi, dan ada sky mesh menggabungkan kerangka bola dan kulit langit menjadi satu objek yang utuh. Dan kita langsung add aja di self scene add sky, masukkan objek langit ke dalam scene kita. Terus selanjutnya kita bakal ngebuat sebuah lantai atau grass gitu. Dimana di grass geometry kita bakal pakai rectangle geometry. Kenapa rectangle? Karena lantai itu biar ya bidang datar atau persegi pandang saja dengan luasnya itu 100 kali 100. Ya 100 unit dikali 100 unit. Terus kita bakal menggunakan teksturnya dari gambar grass.png. Nah, dari tekstur tersebut kita lanjut ke grass material, tekstur material. Di sini kita akan membuat material rumput dengan parameternya repeat UV 50-50. Ini memerintahkan tekstur untuk diulang 50 kali ke samping dan 50 kali ke atas agar gambar rumputnya kecil-kecil dan tajam, biar dia nggak pecah-pecah gitu. Terus ada grass mesh, grass geometry dan grass material yang menggabungkan geometri dan material dari rumput.
Nah, di sini kita bakal rotate grace rotate X, rotasi objeknya sebesar 90 derajat pada sumbu X. Tujuannya apa? Biar mengubah posisi bidang yang awalnya berdiri tegak menjadi tidur. Jadi akan berbentuk seperti lantai gitu. Nah, selanjutnya kita bakal self scene add grace, memasukkan lantai robot itu ke dalam sheet. Selanjutnya, setelah membuat semua ini, kita lanjut membuat sebuah geometri lagi, yaitu sphere geometri. Kita gunain sphere geometri lagi, membuat kerangka bola standar aja dengan radius defaultnya biasanya itu 1. Nah, kita bakal pakai teksturnya dari grid.png, jadi membuat tekstur gambar dari gambar grid PNG ini. Terus ada sphere material, tekstur material, dia akan membuat material dari tekstur grid kita. Kita lanjut di self sphere mesh, sphere geometri, sphere material, jadi menggabungkan objek jadi objek mesh disimpan ke dalam self sphere agar bisa diakses di fungsi lain jika perlu. Terus kita bakal angkat atau membuat set position dari bola yang kita buat tadi di titik 0, y-nya 1 dengan z-nya 0. Jadi dia berada di titik 00, tapi dia akan naik sedikit. Jadi mengangkat bolanya agak 1 unit ke atas agar posisinya pas di atas lantai, jadi nggak tenggelam gitu. Terus kita baru add lagi, masukkan bolanya ke dalam sheet kita. Nah, di sini bakal lanjut ke sebuah proses atau post processing. Jadi kita akan membuat efek visual, di mana kita akan buat efek blue. Nah, mengaktifkan sistem efek visualnya di pada ini. Terus kita bakal lanjut ke bagian sini. Nah, self processor activate. Jadi pertama ada break filternya, jadi fungsinya untuk menyaring gambar, hanya memasukkan pixel yang sangat terang atau di atas ambang batas thresholdnya yaitu 2,4. Jadi sisanya dihitamkan. Ini langkah awal untuk membuat efek glowing. Terus kita lanjut ke self processor add effect, horizontal blur effect. Kita akan mendapatkan efek kedua, di mana fungsi dari yang kode ini dia akan mengamburkan hasil saringan cahaya tadi secara horizontal kiri kanan dengan radiusnya 50 pixel. Terus selanjutnya di kode ini kita akan mengamburkan lagi secara vertikal atas bawah. Gabungan dari blur horizontal dan vertikal akan menciptakan efek Gaussian blur yang halus tapi performanya ringan. Terus kita masuk ke main scene. Jadi baris ini akan mengambil referensi gambar asli scene sebelum kena efek blur yang tersimpan di memori render dengan target indeksnya 0. Dan efek terakhir atau juga F yang terpenting fungsinya untuk menggabungkan blending gambar asli main scene dengan gambar cahaya yang sudah di blur tadi. Gambar asli ini bakal diperkuat sebanyak 2 kali intensitasnya, dan blend strength-nya atau efek cahaya glow-nya itu ditambahnya dengan kekuatan 1 kali saja. Terus di baris selanjutnya ada update. Fungsi ini dipanggil berulang-ulang dan infinited loop setiap frame-nya. Nah, ada div update self, definisi fungsi update-nya. Terus self rig update, dimana fungsi itu mengupdate kamera berdasarkan input kita pada keyboard, misalnya WASD atau arrow key, dan delta time, waktu yang berlalu antar frame agar gerakannya halus tidak tergantung kecepatan dari komputer. Terus selanjutnya itu melakukan rendering akhir, bukan sekedar menggambar scene tapi memproses seluruh rantai efeknya dari bright ke blur horizontal, blur vertikal, dan blend, lalu menampilkannya ke dalam layar. Terus yang terakhir yaitu eksekusi dari programnya sendiri. Oke, kita bakal mencoba menjalankan dari kode Python yang ini. Oke, nah, ini merupakan sebuah hasil kode kita yang berjalan tadi, dan kita bakal coba WASD sambil gerak. Ini hasil dari kode kita tadi, dan mungkin itu saja bisa saya sampaikan dari source code kode ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Oke, ini saya akan menjelaskan dari tugas terakhir, yaitu memberikan sebuah pertanyaan terbaik kepada elemen AI dari pengetahuan kita selama matkul grafik dan visualisasi ini. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri yaitu, apakah perkembangan AI generatif berpotensi untuk menggantikan dari graphic pipeline? Mengingat komputer membutuhkan sebuah graphic pipeline untuk membentuk sebuah objek yang dimana akan menguras dari resource komputer itu. Bukankah dengan AI generatif akan membuat prosesnya menjadi lebih cepat? Nah,
dari jawaban AI sendiri, atau ya sebagian besar akan tergantikan, namun tidak sepenuhnya hilang. Kita sedang bergerak menuju era hybrid neural rendering. Pertama, pergeseran paradigmanya dari menghitung ke memprediksi, di mana traditional pattern regression atau ray tracing bekerja secara deterministik. CPU atau GPU harus memproses vertex, membuat poligon, itu tekstur, bayangan, pantulan cahaya, lalu merender pixel. Makin realistis, makin eksponensial beban komputasinya. Sedangkan AI generatif itu bekerja secara probabilistik atau inferensi. AI tidak perlu menghitung pantulan cahaya secara fisika, hanya perlu menebak berdasarkan data lahirnya bagaimana sebenarnya pantulan cahaya itu terlihat. Mana poin kuncinya? Melakukan inferensi pada model AI sudah dilatih seringkali jauh lebih ringan daripada menghitung simulasi cahaya atau ray tracing secara real time. AI sendiri juga menjawab bukti nyatanya, di mana bukti nyata AI sudah mulai mengambil dari pipeline. Sebenarnya kita sudah melihat penggantian ini secara bertahap di GPU modern, seperti NVIDIA RTX series dengan TensorFlow, di mana ada DLS, Deep Learning Super Sampling dan Grand Generation. Alih-alih menyuruh GPU merender native 4K yang berat, GPU hanya merender 1080p ringan. Lalu AI melakukan upscaling, pixelnya menjadi 4K. Pada DLS 3, AI bahkan membuat frame baru tanpa melibatkan engine game sama sekali. Ini memangkas beban platform tradisional secara drastis. Neural Texture Compression, AI digunakan untuk mengkompresi tekstur dengan detail tinggi tanpa membenahi VRAM sebesar tekstur tradisional. Terus, mengapa sih tidak langsung diganti total secara sekarang? Meskipun AI cepat, ada alasan fundamental mengapa kita masih butuh grafik pipeline konvensional. Pertama, resistensi temporal. AI generatif mudah seperti Sora atau Rami seringkali tidak stabil jika akan memutar kamera dalam game. Objek di belakang tidak boleh berubah bentuk. Pipeline tradisional menjamin konsistensi ini karena berbasis geometri pasti, interaktivitas, dan fisika. Game butuh logika. Jika ada tembok, kamu tidak boleh menembus. Jika seluruh game dijalankan oleh AI, bagaimana fisik engine di mana batas tembok itu? Jika tembok hanya 10 pixel, itu prediksi AI, bukan mesh 3D. Hallucination. Dalam aplikasi presisi, saat simulasi di satu game kompetitif, kita tidak bisa menganalisis AI. Jika AI tiba-tiba memasukkan efek aneh atau menghilangkan objek konten. Mungkin dari jawaban AI, saya pernah melihat di sebuah AI generatif itu mengenerate game menggunakan AI. Ada yang berhasil seperti game Doom, tapi ada juga benar-benar tak seperti game Minecraft. Nah, terus dilanjutin ke 4 Neural Rendering dan Gaussian Splatting. Jadi elemen total, kita bisa melihat teknik baru ini bernama Neural Rendering, NERF, Neural Rendering Field, dan 3D Gaussian Splatting. Ini adalah teknik di mana kita tidak lagi menyimpan monitor sebagai polygon, melainkan sebagai awan titik atau fungsi matematika dalam neural network. Teknik ini mementingkan renderan fotorealistik yang jauh lebih cepat daripada raster tradisional dan full detail yang sama, karena melatih banyak tahapan pipeline lama. Kesimpulan sendiri, perkembangan ini tidak akan menghilangkan GPU, tapi akan mengubah cara kerja. Tak lalu GPU itu cuma sebagai faktor geometri. Di masa depan, GPU bisa menjadi musik referensi AI. Grafik pipeline tradisional akan tetap ada sebagai kerangka. Grafik tulis berwarna pixel agar terlihat nyata akan secara mencentuh kepada AI generatif. Mungkin kesimpulan yang bisa tidak dari AI sendiri. Sebenarnya grafik pipeline ini masih benar-benar dibutuhkan untuk ini prestasi temporalnya dari bentuk fisika dan mesin. Karena tanpa adanya grafik pipeline ini, maka mungkin AI bakal benar-benar kesusahan bagaimana aturan-aturannya, bagaimana mungkin bentuk fisikanya. Untuk melatih data AI sendiri mungkin bakal agak benar-benar susah, karena ya jika dan sebagainya itu memang susah untuk menjadi data latih dari AI. Dan juga banyak contoh-contohnya sendiri seperti dari beberapa hidup itu kemarin lihat review di Indonesia cara fungsinya oke, tapi untuk game di Amerika benar-benar cacat, tidak ada benar-benar aneh gitu, kayak biar bisa dibilang kemungkinan di masa depan kita bakal masih kayak ini bisa saja 10% grafik pipeline tapi 90% selain itu bakal menggunakan AI. Dan
bagaimana akan memudahkan dari research komputer dan juga bisa membuat proses jadi lebih cepat dengan detail dan bisa jadi lebih tinggi. Ini itu saja yang bakal saya sampaikan di episode ini. Saya Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.